Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Rukmi di materi karakter biologi. Kali ini kita akan membahas di tema yang kedua di semester 2 ini, yaitu tema yang menarik ya, karena kemarin kita sudah melewati di bulan Februari, yaitu berkaitan dengan Valentine. Maka Miss Rukmi akan share screen, teman-teman menyimak. Ya, ini dia. Judulnya adalah pacaran yes or no, gitu ya. Kenapa tema ini penting? Karena ya banyak anak muda yang galau. Nih, kok temanku sudah punya pacar, aku belum, dan sebagainya. Ya, maka dari itu pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang apa itu pacaran dan sebagainya. Kita langsung saja. Sebelumnya jawab dengan jujur. Yang pertama, apakah kamu setuju dengan pacaran di usiamu saat ini? Dan apa alasannya? Teman-teman ada di usia sekitar 11-12 ya, 11 tahun sampai 12 tahun. Mungkin sampai 11 tahun ya. Kalau yang kedua, kalau orang yang kamu sukai menyatakan perasaannya kepadamu dan mengajak untuk pacaran, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kadang-kadang teman-teman galau ya dengan hal ini ya. Oke, berikutnya. Apa yang kita pelajari dalam topik ini? Yang pertama adalah apa itu remaja, yang kedua remaja dan jatuh cinta, yang ketiga tentang remaja dan pacaran. Yang pertama tentang remaja. Apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Atau kalau di sains kita belajar masa akil balik ya, dari anak-anak ke dewasa. Disebut pubertas atau masa puber. Terjadi di antara umur 11 sampai 16 tahun. Jadi benar ya, teman-teman ada di usia 11 sampai 12 tahun sehingga teman-teman sudah masuk di dalam masa pubertas. Ada 3 fase dalam usia remaja, masa awal, pertengahan, hingga akhir. Oke, berikutnya. Nah, perubahan yang dialami remaja. Perubahan fisik. Yang pertama, fisik. Perubahan ukuran, berat, dan bentuk tubuh. Yang kedua, bekerjanya hormon seks yang mematangkan organ seks dan reproduksi. Yang cewek mengalami menstruasi, yang cowok mengalami basah. Kita sudah bahas di pelajaran sains tentang reproduksi manusia. Ini tidak akan mengulang kembali. Kemudian yang kedua, secara psikis. Ingin mandiri, tidak mau diatur. Ayo, siapa yang seperti ini? Mencari identitas diri, siapakah aku? Nah, puji Tuhan di materi sebelumnya bisa sampaikan Bu MA ya, The Creation of God, ciptaan Allah. Rasa ingin tahunya besar, mengutamakan relasi teman sebaya dan mengidentifikasi diri dengan teman sebaya. Cari yang sama-sama punya hobi yang sama ya, jadi satu geng gitu ya, satu grup khusus. Emosinya labil, mulai tertarik dan lawan jenis. Nah, yang F yang akan kita fokuskan ya. Yang kedua, remaja dan jatuh cinta. Hormon tertentu yang diproduksi pada masa remaja membuat remaja mulai timbul perasaan tertarik pada lawan jenis. Ketertarikan ini dipengaruhi oleh penerimaan, rasa aman, dikasihi, dan figur idola. Nah, siapa yang kita idolakan? Biasa kalau yang cewek gitu ya, mengidolakan yang mirip-mirip dengan papa, karakternya mungkin, sifatnya. Kebalikannya juga, yang cowok lebih jatuh cinta kepada yang mirip-mirip sama mama gitu ya. Berikutnya, ketika orang jatuh cinta ada reaksi kimia yang terjadi di otak sehingga menghasilkan berbagai macam cairan. Beberapa di antaranya berdampak sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan otak reward yang mendorong, memberi, dan melakukan sesuatu untuk seseorang. Jadi kalau orang jatuh cinta itu segala sesuatu dari orang tersebut kita nilai positif, kita nilai baik. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang tidak baik dari orang tersebut. Kan setiap orang pasti punya plus dan minus. Tapi minusnya nggak kelihatan teman-teman. Kenapa? Karena sedang cinta. Nah, yang kedua, menghentikan otak bagian kritik. Nah, maka negatif dari orang itu nggak kelihatan karena yang lebih aktif otak reward. Cairan ini bertahan kira-kira sampai 2 tahun. Itu sebabnya kita mendengar istilah cinta buta. Orang yang jatuh cinta cenderung ingin melakukan banyak hal untuk orang yang disukai dan tentu bisa menerima atau bahkan menutup mata terhadap hal buruk yang dia lalui. Nah, bagaimana bersikap? Nah, kalau teman-teman sedang jatuh cinta, it's okay, that's naturally, ya, that's normally. Asal jatuh cintanya dengan lawan jenis kelamin. Gak boleh cewek dan cewek atau cowok dan cowok, karena Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, satu laki-laki dan satu perempuan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sedang cinta, yang pertama akui perasaan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bersyukur untuk perasaan itu artinya teman-teman sudah masuk masa puber. Yang ketiga, serahkan pada Tuhan supaya Tuhan mengendalikannya, ya, memberikan kekuatan sehingga kita bisa mengendalikannya. Yang keempat, ceritakan, ini wajib hukumnya ya, cerita kepada orang yang dapat dipercaya dan lebih dewasa secara rohani. Bisa itu ke mama, bisa itu pemimpin rohani saat sekolah minggu, atau kepada guru, ya, kuliah sama ini atau guru yang lain.
Yang terakhir tentang remaja dan pacaran. Mengapa banyak remaja berpacaran? Nah, nih. Yang pertama, semua temanku sudah pacaran kok, atau ingin merasakan bagaimana berpacaran. Pengen punya teman curhat, ya, curahan hati. Pengen ada yang memperhatikan. Pengen seperti yang di film atau sinetron. Ayo, siapa yang suka lihat sinetron? Ya. Berikutnya, pengen coba-coba. Bangga kalau sudah punya pacar, takut dianggap keterangan. Merasa lebih berharga karena mendapat validasi tentang penampilan dari orang lain. Senang kalau dinilai orang lain gitu ya, sebagai ajang pembuktian tentang pesona yang dimiliki, ya siapa sekedar pesona atau alasan yang lain, teman boleh isi sendiri titiknya ya. Tujuan berpacaran apa sih, Miss? Kenapa orang berpacaran? Pacaran itu artinya mengenal seorang di dalam. Dan yang paling penting yang teman harus tangkap adalah persiapan dalam pernikahan. Jadi tahap membangun relasi, yang pertama berkenalan dulu ya, ke teman gitu ya, kenalan teman. Terus mulai bersahabat itu berarti skopnya lebih kecil, jadi berteman itu banyak, bersahabat lebih sedikit. Kemudian setelah itu berpacaran, nah ini mulai serius dan komitmen, ada komitmen di dalamnya. Terus setelah itu tahapnya tunangan, nah di kita tuh ada tunangan itu sudah menikah. Kemudian puncaknya adalah tujuannya, goalnya adalah menikah. Nah ini juga sudah mengalami fase-fase ini teman-teman. Semula berteman dulu, kemudian bersahabat, dan bersahabat baru dengan satu orang komitmen berdoa apakah kita akan lanjut lebih serius gitu, namanya pacaran. Lalu kemudian tunangan itu selang setahun sudah menikah. Nah kalau Miss dulu menikah umur 24. Nah kalau teman-teman pengen nikah umur 24 berarti 24 kurangi 11. Nah berapa tahun itu berarti? Masih ada 13 tahun. Nah bisakah teman pacaran dengan satu orang saja, gak ganti-ganti ya, selama itu dan tetap menjaga aku bisa hidup. Nah kalau susah gitu ya, Miss aku nggak mau, aku nanti nggak fokus belajarnya. Berarti itu artinya teman-teman sekarang fokus belajar dulu ya, nanti berpacaran. Nanti kalau sudah mau lulus kuliah, sudah bekerja, ya itu waktu yang paling tepat. Nah pacaran dengan siapa? Ini yang penting lagi garis bawahi. Kriteria utama adalah 2 Korintus 6 ayat 14 katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ingat, kalau kita anak-anak terang, kita harus satu anak-anak terang. Jadi kalau teman-teman percaya Tuhan Yesus, cari juga seorang pendamping hidup kelak yang juga takut akan Tuhan. Ya, bukan hanya seiman, tapi dia bertumbuh dalam Tuhan sevisi gitu ya, sehingga nanti boleh saling menolong dalam bertumbuh ke arah Kristus. Pertanyaannya, perlukah kamu memiliki pacar sekarang? Nah, tadi jawab sendiri ya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pacaran itu ada persiapan pernikahan. Jadi ya jawabannya adalah nah tidak sekarang gitu ya. Why? Kapan mulai pacaran? Sekarang di usia remaja. Kamu yakin? Ingat masih puber, masih labil, sedang mencari identitas diri, lebih labil dalam emosi, jiwa dan fisik. Masih panjang masa depannya. Kalau teman-teman masih bertemu dengan banyak orang gitu ya, masih bisa punya kesempatan memilih ya, masih panjang waktunya. Berpacaran adalah menjalin relasi serius dengan seorang dan tujuan pernikahan. Hal ini membutuhkan kesiapan, kedewasaan, dan kematangan dalam banyak hal ya, emosi, karakter, ekonomi, tujuan hidup. Ya harus bekerja dulu, baru punya pacar. Masa kalian yang pacaran minta uang sama papa buat nonton, uang makan, nah kan malu kan ya. Kemudian pacaran bukan hanya sekedar menikmati romantisme sesaat, kebersamaan, hadiah, perhatian, tapi mempersiapkan diri untuk tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Punya anak, ya kan? Mendewasakan mengasuh anak bersama-sama, dan itu nggak mudah teman-teman. Menurutmu apa dampak yang muncul jika berpacaran sebelum waktunya? Nah, yang terakhir apa yang bisa dilakukan? Berarti ngapain nih kalau nggak pacaran? Apa remaja ngapain nih? Nah, bisa berteman. Perluas pergaulan, kuantitas maupun kualitas gitu ya, cari teman sebanyak-banyaknya, kembangkan social skill, kembangkan hobi olahraga, belajar mengenal diri dengan baik, bakat, minat, potensi, karakter. Kalau punya bakat tertentu, kembangkan itu baik-baik ya, jadikan itu kemuliaan Tuhan. Belajar bertanggung jawab dari hal kecil termasuk tentang sekolah untuk persiapan ke depan. Setelah penugasan masih mama papa yang suruh ayo dikerjakan gitu ya, kadang jadwal masih disiapkan orang tua, harus mulai setia dari kata kecil. Kemudian being the best version of yourself. Jadi the best itu nggak harus kayak orang lain, the best menurut versimu sendiri. Nah
Yang terakhir, yang paling penting adalah teman-teman bisa manfaatkan waktu selama remaja untuk apa? Belajar firman Tuhan. Mulai hari ini, baca firman Tuhan, pasal, 2 pasal, 5 pasal, seberapa teman bisa sampai satu kitab ini teman-teman boleh selesaikan. Oke, itu dari Miss Rukmi. Kita lihat dulu. Satu ayat terakhir gitu ya untuk teman-teman di masa remaja ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Maka teman-teman supaya kita terus hidup kudus di depan Tuhan, maka jadikan firman Tuhan ini menjadi bekal kita, menjadi langkah kita bagaimana apa yang kita lakukan dalam relasi, dalam menantikan pasangan hidup Tuhan, biar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Hamba selesai berbicara tentang pacaran. Tuhan tolong supaya anak yang belum menikah tayangan ini di mana mereka berada, saat mereka usia remaja, Tuhan tolong supaya mereka boleh menggunakan masa remaja mereka untuk kemuliaan-Mu. Tidak harus pacaran pada masa remaja, tapi biarlah mereka menggunakan yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan satu hari kelak Tuhan akan pertemukan setiap remaja yang melihat tayangan ini untuk mereka dipertemukan dengan seorang yang tepat, yang berasal dari Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang boleh Tuhan siapkan perlengkap hidup mereka. Terima kasih. Hamba kita berbicara dan percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja di antara anak-anak ini Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus dan berdoa haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.